bagian daripada kecurangan atau juga melanggar sumpah mubahalah atas kezaliman, kebohongan, kenistaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Karena sudah terlalu banyak merugikan bangsa dan negara. Kita lihat, Jokowi sekarang mulai panik, tak berdaya, tidak nyenyak tidur dan tidak enak makan. Itu yang terjadi. Coba lihat wajahnya Jokowi sekarang, berubah, loyo, sayu, seperti orang yang tidak punya harapan kehidupan. Kita melihat miris ya Mas Hersut, tampaknya Pak Jokowi memang sedang menuai badai. Nah ini malah nggak ikut upacara hari lahir Pancasila ini Pak Jokowi. Tampilannya Pak Jokowi bagaimana? Karena belakangan ini banyak sekali spekulasi tentang kesehatannya Pak Jokowi. Silakan mengkonsumsi obat penenang, kira-kira itu kalau nasihatnya para psikiater. Jadi sekali lagi para buzzer atau para pendukung Jokowi ini juga bingung apa yang mau dieksploitasi untuk meringankan beban psikologis Pak Jokowi. Kaget itu aja. Wah. Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai king of inconsistency gitu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja. Kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja. Kamu itu gimana? Sudah berbohong soal apa lagi, ekonomi akan tumbuh 10%. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November, Desember, gini-gini. Final space station crew compartment that brings a bay. Sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin selama dalam 10 tahun ke depan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Sudah berbohong soal IKN, bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun, begitu kata beliau. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak. Ini masalah komitmen. Kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kita harus tegas, harus berani. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu.
yaitu kita buyback kembali, kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga meminta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada ketukan, atau juga melanggar sumpah mubahalah atas kezoliman, kebohongan, kedutaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, saya secara pribadi berharap Jokowi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Drama ini jangan cepat berakhir, karena sangat menarik cerita tentang Jokowi ini, karena ujungnya nggak ada habisnya. Karena sudah terlalu banyak merugikan bangsa dan negara. Kalau apa yang saudara rasakan sekarang berujung hal yang buruk, maka tentunya drama ini berakhir. Dan masyarakat Indonesia tidak menginginkan itu. Masyarakat Indonesia termasuk saya secara umum yang berakal sehat ingin melihat saudara Jokowi sehat, sehingga bisa menghadapi semua proses-proses dugaan-dugaan kepalsuan, kebohongan yang sebentar lagi akan terungkap. Sehingga kita semua menyaksikan bagaimana proses itu berjalan, yang akhirnya mengantarkan saudara Jokowi masuk ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya dipenjarakan, dan tentunya harus dimiskinkan, karena rakyat selama ini banyak menjadi korban kebijakan-kebijakan Mas Jokowi yang begitu luar biasa merugikan rakyat. Kita lihat, Jokowi sekarang mulai panik, tak berdaya, tidak nyenyak tidur, dan tidak enak makan. Itu yang terjadi. Coba lihat wajahnya Jokowi sekarang, berubah, loyo, sayu, seperti orang yang tidak punya harapan kehidupan.